ومجمع القوم الكرام فبلغنا ما طلبنا من مطالب ومرامي من مطالب ومرامي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda wa nasara dinah ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa bigudumikum. Al-Faqir ucapkan kepada seluruh dan segenap para habaib, para asatidzah, para jamaah, para masyayikh sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, tsumma alhamdulillah wa syukrulillah. Berkat taufiknya, hidayahnya, inayahnya, riayahnya, hirasahnya, himayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali tergerak hati kita, ringan langkah kita, sehat afiat jasmani dan rohani kita, luang waktu kita sehingga kita dapat kembali berkumpul, kita dapat kembali bersilaturahmi dalam rangka menghadiri, mengikuti, menciarkan majelis rutinan yang rutin kita selenggarakan di setiap pekannya, tepatnya di setiap malam Jumat di Rubat Huraidah ini. Mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita ini terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga ini terhitung dalam rangka meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Sebab di dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ya ibadi tafarrag li ibadati. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, tafarrag, luangkan waktu, li ibadati, untuk beribadah kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala minta kita ibadah kepadanya bukan karena Allah butuh sama ibadah kita, bukan. Andai kata di seluruh dunia ini semuanya patuh, taat, ibadah kepada Allah, sama sekali tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Karena ada yang ibadah atau yang tidak ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala tetap maha mulia. Bahkan andai kata seluruh dunia ini, penghuni langit, penghuni bumi, semuanya mencaci maki Allah, sama sekali sedikit pun tidak akan pernah merendahkan Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi mulia karena memang dengan sendirinya kemuliaan tersebut. Bukan karena mulianya kita ibadah kepada Allah, bukan mulianya karena kita puji, bukan mulianya karena kita sembah, bukan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyembahnya, memujinya, memujanya. Allah subhanahu wa ta'ala tetap mulia, tetap agung, tetap suci. Tapi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk meluangkan waktu beribadah kepadanya, apapun jenis ibadahnya. Ibadah itu kalau secara umum terbagi dalam dua bagian. Ada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang sudah baku aturannya, nggak boleh diganggu gugat lagi. Seperti misalkan sholat, puasa, zakat, haji, dan yang semacamnya, itu nggak boleh diganggu gugat lagi. Udah jelas aturannya, udah jelas tata caranya,
Nah, dan itu tidak boleh lagi ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Ada jenis ibadah yang kedua, yaitu ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak baku aturannya. Tidak baku aturannya, sehingga apapun kebaikan kalau diniatkan untuk Allah, maka itu bisa bernilai ibadah. Bahkan hal mubah sekalipun itu kalau kita niatkan untuk Allah bisa bernilai ibadah. Makan, kita makan sama nggak makan, nggak dosa, nggak dapat pahala. Betul apa betul? Kita mau makan hari ini, nggak mau makan, kita siang ini nggak mau makan, atau siang ini mau makan, kita makan nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, ya. Kita nggak makan juga nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi kalau kita makan, kita niatin, ya Allah, saya makan siang ini supaya ntar malam punya tenaga, biar bisa berangkat ke majelis, biar bisa ngaji. Ya Allah, saya makan ini, saya nyenengin orang tua saya yang udah masakin saya. Ya Allah, saya makan ini, saya nyenengin istri saya yang udah masakin saya. Ya Allah, saya makan ini sebagai wujud rasa syukur saya kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, saya makan ini untuk ini, tujuannya baik semua, niatnya baik semua. Maka yang tadinya makan itu sesuatu yang mubah, yang gak menghasilkan pahala atau dosa, tapi karena disisipi dengan niat-niat yang baik, maka jadilah makan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, yang gak baku aturannya. Minum, kita minum, nggak minum nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, ya. Tapi kalau ketika kita minum, ya Allah, kita minum baca bismillah, terus kita minum dengan niatan supaya punya kekuatan untuk ibadah. Kita minum supaya misalkan menyenangkan orang yang sudah bikinin kita minuman, idkhalus surur, ya, menggembirakan orang mukmin yang lainnya karena udah membuatkan kita minuman. Kita niatin untuk menggembirakan dia, kemudian kita niatin lagi dengan niat-niat yang baik. Nah, minum yang tadinya mubah, yang gak menghasilkan pahala, gak menghasilkan dosa, tapi karena disisipi dengan niat-niat yang baik, minum yang biasa-biasa saja, minum yang mubah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya bagi antum yang karyawan, yang kerja dari pagi sampai sore, tiap hari bertahun-tahun, kalau ente cuma niatnya nyari dunia, dapat gaji doang, sayang, nggak dapat apa-apa, ya. Cuman dapat gaji, ya, tengah bulan udah habis tuh gaji, ya kan? Tapi kalau ente niatkan, ya Rob, saya kerja ini untuk atau sebagai ikhtiar saya mencari rizki yang halal, ya. Ya Rob, saya kerja ini supaya nanti saya bisa dapat duit. Kalau saya dapat duit, saya bisa sekolahin anak-anak saya di sekolah agama, supaya mereka bisa ngaji, kenal alif ba ta, bisa baca Quran, bisa sholat, bisa ibadah yang benar. Ya Rob, saya berangkat kerja ini supaya nanti kalau saya dapat gaji, saya bisa beli baju buat keluarga saya, buat istri saya, supaya dia tutup auratnya kalau kemana-mana, supaya dia tutup badannya kalau kemana-mana. Ya Rob, saya kerja supaya kalau ketika saya nanti dapat gaji, saya punya duit lebih, saya bisa bantu saudara-saudari saya. Ya Allah, saya kerja, saya niat, kalau misalkan nanti saya dapat duit, ya, saya bisa sedekah, saya bisa bantu orang lain, saya bisa begini, saya bisa begitu. Pekerjaan yang tadinya orientasinya dunia, nih, tapi karena ente sisipkan niat-niat baik, maka
kerjaan tersebut jadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mulai jam 7 tuh sampai jam 3 sore secara zahir betul ente lagi kerja di PT, di pabrik, tapi secara hakikatnya ente sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kerjaan ente yang tadinya urusan dunia, tapi karena orientasinya orientasi akhirat, disisipkan niat-niat yang baik, maka akhirnya jadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena orientasinya akhirat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya fayasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Berapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang orientasinya orientasi dunia, yang kelihatannya secara zahir pekerjaan dunia, kerja di PT, kerja di pabrik, dagang di toko, dagang di warung, dagang di pasar, secara zahirnya orientasinya orientasi dunia, tapi karena disisipin niat yang baik, fayasiru, maka berubah, kata Rasulullah SAW, bihusnin niyah, gara-gara tersebab niat yang baik, min a'malil akhirah, jadi amalan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhirah fayasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Dan berapa banyak juga amalan-amalan yang secara zahirnya amalan akhirat, tapi karena niatnya tidak baik, niatnya tidak bagus, akhirnya itu amalan akhirat cuman menjadi pekerjaan dunia gara-gara niat yang jelek tersebut. Ada orang berangkat haji, nah, dia niatnya bukan untuk ibadah, supaya nanti pulang dipanggil Pak Haji, ya. Atau ada orang yang sedekah, dia niatnya bukan cari ridho Allah, tapi misalkan supaya dibilang dermawan, atau mungkin misalkan supaya nanti kepilih ketika pemilihan umum. Nah, sedekah yang tadinya amalan akhirat, berubah jadi amalan dunia gara-gara niat yang jelek. Ya. Tapi dikasih sama Allah, dikasih. Ada orang sedekah supaya nanti itu dia dibilang sama orang-orang orang yang dermawan, supaya dia bisa dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang baik, ya. Atau nanti supaya misalkan dia ikut pemilu supaya terpilih menjadi apa yang dia inginkan. Dikasih sama Allah, dikasih sama Allah. Oh, ente mau pujian manusia, baik, dikasih sama Allah. Bener, orang kenalnya dia orang baik, orang dermawan, ya. Tapi begitu di akhirat nanti selesai udah. Begitu dia minta balasan, ya Allah, saya kan dulu rajin sedekah ya Allah, mana pahala saya? Lah kan dulu ente sedekah mintanya supaya dipuji orang, kan udah anak kasih. Orang semua kenal ente sebagai orang yang baik, orang yang ahli sedekah. Udah selesai urusannya di dunia. Nah, terus sekarang ya udah, sekarang udah nggak ada balasannya. Terus bagaimana? Ya udah minta tuh sama orang-orang itu. Ente kan mintanya cari pujian orang, minta sama orang-orang itu. Boro-boro minta sama orang itu. Ketika di akhirat, ya, mereka juga lagi kebingungan sama dirinya masing-masing. Dikasih. Jadi dikasih itu bukan berarti diridhoi. Diizinkan bukan berarti diridhoi, bukan. Ya. Ini harus kita pahamin. Ada yang namanya diizinkan sama Allah, ada yang namanya diridhoi sama Allah. Yang diizinkan sama Allah belum tentu diridhoi. Ya. Kemaksiatan di dunia ini ada gak? Ada gak? Ada apa banyak? Banyak. Ya. Diizinkan gak sama Allah tuh? Kemaksiatan tuh di muka bumi ada. Diizinkan gak? Diizinin. Tapi diridhoin gak? Enggak. Maaf. Pelacur sekalipun. Pelacur nih. Pelacur sekalipun diizinin gak sama Allah? Ada gak pelanggannya? Siapa tuh yang ngegerakin itu pelanggannya untuk datang ke dia? Siapa coba? Hah?
Siapa? Siapa yang ngegerakin tuh? Orang datang ke dia, siapa tuh? Tapi diridoin nggak sama Allah? Enggak. Jadi diizinkan belum tentu diridhoi ya. Jadi jangan semuanya alhamdulillah ane dapat ini. Tar dulu, belum tentu Allah ridho, belum tentu Allah sayang. Dikasih belum tentu Allah sayang. Ya. Dikasih sama Allah belum tentu Allah sayang. Ya. Kita ngasih tukang ngamen. Ngamen, kita lagi makan, ada tukang ngamen nyanyi, kita kasih, kita ngasih, tapi sayang nggak sama tukang ngamen? Ya Allah, sayang sama ente, minta nomor WA ente dong. Kita kasih belum tentu kita sayang. Jadi ada yang dikasih tapi belum tentu disayang, ada yang diizinin tapi belum tentu diridhoin. Nah jadi apa namanya? Dia minta ujian, dia minta jabatan, dia minta kekayaan, dikasih sama Allah, dikasih, tapi belum tentu diridhoi ya. Belum tentu diridhoi. Jadi banyak amalan-amalan akhirat yang kalau niat kita nggak baik berubah menjadi amalan-amalan dunia. Tapi banyak juga amalan-amalan dunia. Amalan-amalan dunia yang kalau kita isi dengan niat-niat baik maka berubah menjadi amal ibadah di sisi Allah. Nah, itu namanya ibadah ghairu mahdho, ibadah yang nggak ada aturan bakunya. Jadi ibadah ada dua, ada ibadah mahdho, ada ibadah ghairu mahdho. Ya. Nah, kita duduk di sini, kita niatin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan terhitung bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tafarraq li ibadati, luangkan waktu untuk ibadah kepadaku. Bukan, sekali lagi, bukan karena Allah butuh sama ibadah kita, tapi justru ketika kita meluangkan waktu ibadah kepada Allah ya, maka nanti akan kembali lagi manfaatnya buat kita. Apa kata Allah? Amla sodrokal ghina, kalau engkau luangkan waktu ibadah kepadaku, amla sodrokal ghina, aku akan isi dadamu dengan kekayaan. Orang kalau udah dadanya kaya, hatinya kaya, walaupun dia tinggal di rumah RSSSSSSSSSS, banyak banget tuh ya. Rumah sangat sederhana sekali sehingga susah selonjoran ya. S-nya banyak banget itu ya. Walaupun dia tinggal di rumah RSSSSSSSS tuh ya. Rumah sangat sederhana sekali sehingga susah selonjoran ya. Ya. Tapi dia seakan-akan tinggal di istana. Karena dadanya udah kaya, hatinya kaya. Tapi ketika orang hatinya miskin, walaupun dia tinggal di istana sekalipun, dia berasa tinggal di penjara. Jadi begitu kita meluangkan waktu ibadah kepada Allah, amla sodrokal ghina, Allah Subhanahu Wa Taala isi dada kita, hati kita dengan kekayaan. Orang lihat kita, ya Allah, aneh nggak kuat kalau jadi ente. Susah banget kayaknya hidup ente ya. Udah tinggal di kontrakan, anak banyak ya, bini cerewet ya. Kayaknya kalau misalkan kayak jadi ente nggak kuat dah ya. Tapi kitanya yang ngejalanin nyaman aja gitu. Kenapa? Karena Allah udah kasih kita kekayaan hati. Wala wa asyuda fagruka, dan aku akan tutup pintu kefakiranmu. Udah dikasih kekayaan hati, ditutup pintu kefakirannya, sehingga dia nggak pernah ngerasa kurang. Ada alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah ya. Tuh orang kalau udah dikasih kaya hati sama Allah, dikasih kekayaan hati, ditutup pintu kefakiran ya. Ngelihat orang punya mobil, dia nggak ngerasa terbebani. Melihat orang punya motor, dia masih tetap jalan kaki ya. Dia nyaman aja dengan hidupnya ya. Dia nyaman aja dengan hidupnya. Kita nih yang lihat, ya Allah, hidup itu susah amat sih kayaknya, tapi dia yang ngejalanin, dia nyaman. Kenapa? Karena Allah udah isi hatinya dengan kekayaan. Allah Subhanahu Wa Taala udah tutup pintu kefakirannya dia. Karena apa?
Karena dia selalu meluangkan waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kau tidak meluangkan waktu, kalau kau tidak meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, malah tu yadai kesyughlan, aku akan bikin engkau sesibuk-sibuknya. 2 hari pagi sampai malam masih aja ngurusinnya dunia, sampai lupa sholat, sampai lupa ibadah. Orang-orang di rumah habis isya udah pada nyantai sama keluarganya, dia masih di jualanan, masih kekelebekan. Makin dia jauh sama Allah, makin dia nggak mau ngeluangin waktu ibadah kepada Allah, justru Allah makin bikin dia sibuk, nggak ada habis-habisnya. Masalah satu kelar, datang lagi masalah yang lain. Masalah yang itu kelar, datang lagi masalah yang lain. Nggak ada habis-habisnya. Malah tu yadai kesyughlan, Allah bikin dia sibuk sesibuk-sibuknya. Akhirnya dia lupa sholat, dia lupa ibadah. Dan pada akhirnya walam asyuda faqru, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tutup pintu kefakirannya. Walaupun dia kerja 2 hari pagi sampai sore, banting tulang, keras keringet, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dia tetap masih ngerasa kurang. Masih tetap ngerasa kurang. Padahal orang lihat tuh enak ya dia kerjanya ya, gajinya gede, dapat fasilitas ini, dapat fasilitas itu, tapi dia ngerasa kurang. Wah, ini kurang nih, mesti harus ada side job lagi nih, mesti ada sampingan nih, kalau nggak begitu ini kurang, berasa kurang. Padahal orang yang lihat dia enak ya jadi dia ya, gajinya gede, ini gede, tapi dia yang ngerasain kurang. Nah ini akibatnya kalau nggak meluangin waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk meluangkan waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Kita sampai ke hadis yang ke berapa itu? 49 dari kitab Jami' Shaghir. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Wa bisanadil muttasil ila Imam Suyuti rahimahullahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abridu bizuhri fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Abridu bizuhri, ya, abridu ini ibrod. Beribrodlah kalian. Apa itu ibrod? Nanti kita jelasin. Beribrodlah kalian bizuhri, di dalam sholat zuhur. Fa inna shiddatal harri, karena sesungguhnya panas yang terlalu, panas yang sangat, min fayhi jahannam, itu merupakan bagian dari hembusan neraka jahannam. Hadis yang ke-49 dari kitab Jami' Shaghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk ibrod ketika sholat zuhur. Apa sih ibrod? Ibrod ini menunda waktu sholat di awal waktu karena keadaan cuaca yang sangat panas sampai cuacanya nggak terlalu panas, sampai barit, sampai agak dingin. Itu namanya ibrod. Ya. Jadi boleh kita menunda sholat zuhur, nggak sholat di awal waktu karena cuaca yang sangat panas. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu bisa jatuh sunnah. Ya, itu namanya ibrod. Kita nunda sholat zuhur karena cuaca yang sangat panas. Kita tunda sampai kapan? Sampai panasnya agak berkurang. Ya, sampai agak berkurang. Kenapa? Sebab panas itu tuh, panas yang kita rasain sekarang nih, ini min fayhi jahannam. Ini sebagian kecil dari hembusan api neraka nih.
Ya. Kita sekarang aja panas udah kagak kuat ya. Waduh panas banget dah. Mau jalan kemana-mana males. Ini baru hembusan jahanam nih. Ya. Apalagi nanti di jahanamnya ya. Jadi dalam satu riwayat neraka ini curhat sama Allah, ya Rob, ya, ini neraka kan masih kosong belum ada penghuninya. Ya. Gara-gara itu nih sebagian api membakar sebagian yang lain ya Rob. Sebagian fasilitas neraka kebakar. Akhirnya Allah izinkan ini neraka untuk berhembus. Menghembuskan ya, hembusannya setahun 2 kali. Nah hembusan itulah yang nantinya jadi musim panas, jadi musim dingin ya. Syita wa saif ya. Itu musim panas itu sedikit hembusan dari api neraka. Musim dingin itu juga sedikit hembusan dari dinginnya neraka. Jadi neraka ntar ada yang panas ada yang dingin ya. Yang kita rasain itu musim panas, musim dingin itu sedikit dari hembusan api neraka. Nah jadi ketika datang waktu zuhur, sebagaimana kita tahu waktu zuhur ini kan pas zawal. Zawal itu tergelincirnya matahari sedikit dari istiwa. Jadi misalkan begini nih matahari nih terbit dari timur. Terbit dari timur naik terus sampai di tengah, di atas kepala kita, puncak tertinggi matahari ini. Ini namanya waktu istiwa. Ini istiwa namanya nih. Kalau kata orang barat bilang nun. N-O-O-N. Makanya setelah waktu nun itu disebut afternoon. Ya. Kalau kata kita tengah hari bolong. Nah, itu istiwa tuh, lagi di atas tuh. Ya. Waktu istiwa, waktu nun, waktu tengah hari bolong. Nah, geser sedikit tuh namanya zawal. Matahari tergelincir. Nah, zawal itu tuh saat masuk waktu zuhur. Kalau lagi istiwa nggak boleh sholat tuh. Sedikit geser dari waktu istiwa itu namanya zawal. Nah begitu zawal itu masuk waktu sholat zuhur. Terus nanti begitu tuh terbenamnya ke barat. Udah tiap hari begitu aja tuh. Terus sampai istiwa, zawal, terus terbenam. Ya. Nah jadi ketika datang waktu zuhur, terus kemudian keadaan lagi panas, ya, sehingga membuat kita kesulitan untuk mendatangi masjid. Ya. Nah boleh kita menunda. Dan nundanya itu namanya ibrot. Tapi nggak sampai keluar waktu zuhur, nggak. Bukannya keluar waktu zuhur, menunda sedikit supaya panasnya agak berkurang. Baru kita melaksanakan sholat zuhur. Nah, itu namanya ibrot, menunda waktu sholat zuhur karena cuaca yang panas sampai cuaca agak dingin. Ya. Itu namanya ibrot dan itu disunnahkan. Ya. Tapi kalau misalkan rumahnya pakai AC, berangkat ke masjidnya naik mobil, mobilnya AC, sampai ke masjid, masjidnya AC, aneh ibrot dulu ah. Ya itu mah bukan ibrot ya. Itu males ya. Itu males ya. Jadi boleh Bib, boleh ya. Untuk apa? Salah satu hikmahnya supaya khusyuk sholatnya. Supaya khusyuk. Kita kan banyak nih nunda-nunda sholat. Aduh aneh masih banyak pikiran ntar biar khusyuk. Ampe mau lagi asar sholat kagak khusyuk-khusyuk tetep ya. Jadi supaya khusyuk, supaya nggak terlalu panas ya. Supaya kita nggak terganggu dengan cuaca yang akhirnya membuat khusyuk kita kurang. Nah itu tujuannya supaya bisa lebih khusyuk dalam sholat. Ya. Dan sholat ini walaupun bukan rukun sholat, khusyuk itu memang bukan rukun sholat. Artinya ente khusyuk nggak khusyuk ketika ente sholat, rukun-rukunnya terpenuhi semua sah. Ya. Tapi beda sama orang yang sholatnya khusyuk. Walaupun ente sholat nggak khusyuk, bukan nggak membatalkan
nggak membatalkan sholat ente. Selama rukun-rukunnya ya 14, ada yang bilang 17 tambah tumak nina. Selama rukun-rukun itu terpenuhi, walaupun nggak khusyuk, tetap sholat ente sah. Tapi urusan diterima nggak diterima itu urusan Allah. Berkualitas apa nggak berkualitas sholat ente yang nggak khusyuk berarti tidak berkualitas. Terus bagaimana Bib caranya khusyuk Bib supaya kita bisa khusyuk sholat? Imam Ghazali ngasih kita kiat. Kalau kita mau khusyuk, mungkin kita nggak bisa khusyuk dari awal sampai akhir kita sholat. Nggak kayak sahabat Nabi ada yang saking khusyuknya sholat, begitu lagi sholat dipanah kakinya nggak berasa, sholat aja lagi. Kita boro-boro dipanah, kegigit semut aja kita bergerak, bener gak? Ya. Kita kegigit semutnya bergerak ya kan, udah sholat mikirnya kemana-mana ya. Nah mungkin kita nggak bisa tuh khusyuk dari awal sampai akhir sholat, dari mulai takbir sampai salam. Tapi paling kagak ya, usahakan khusyuk di 4 tempat kata Imam Ghazali. Kalau kita nggak bisa dari awal sampai akhir ya, begitu Allahu Akbar lupa segala-galanya, lupa segala-galanya, fana, nggak bisa dah kita begitu. Kata Imam Ghazali kalau nggak bisa minimal di 4 tempat ini jangan sampai nggak khusyuk. Usahain khusyuk. Di mana saja? Yang pertama pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, usahain khusyuk, walaupun sepersekian detik. Yang kedua, ketika ente membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, ketika baca doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada pemilik langit dan bumi. Di situ usahakan khusyuk walau sepersekian detik. Yang ketiga di mana? Yang ketiga ketika sujud. Setiap sujud, di setiap sujud. Paling kagak di sujud terakhir. Kalau nggak bisa di setiap sujud, paling nggak di sujud terakhir usahain walau sepersekian detik khusyuk. Terus di mana lagi, Bin? Ketika tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu usahain sepersekian detik khusyuk. Waduh, Bib, masih berat, Bib, kalau begitu, Bib. Ada lagi ulama yang kasih lagi detailnya. Kalau di 4 tempat tadi nggak bisa, minimal di 3 tempat nih. Di 3 tempat. Yang pertama, ketika kita baca iyyaka na'budu, ketika kita baca inni wajjahtu wajhiya, usahain tuh di situ. Kalau nggak bisa ngikutin Imam Ghazali yang tadi, kita pakai syarat ulama yang lain, ada di 3 tempat. Usahain khusyuk. Pertama ketika kita baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi, usahain khusyuk walau sepersekian detik. Terus kedua, Bib, kedua ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, usahain khusyuk di situ. Iyyaka na'budu, kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Usahain sepersekian detik khusyuk. Yang ketiga di mana, Bib? Yang ketiga ketika ente membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Jadi begitu ente baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, ya, bayangkan ente lagi ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usahain di situ khusyuk walau sepersekian detik. Kalau nggak bisa semuanya, kalau nggak bisa semuanya, alhamdulillah, Bib, saya mah dari awal sampai akhir khusyuk, Bib, ya alhamdulillah ya. Saking khusyuknya sampai lupa rakaat, Bib. Itu beda lagi dah tuh ya. Itu udah majedub dah ya. Itu antara majedub sama stres itu ya. Antara majedub sama stres ya. Beda tipis ya. Sekarang banyak orang-orang yang belaga-belaga majedub padahal mah stres. Kepuyengan belaga majedub dah ya. Jadi stres dah ya. Jadi cuman
malu, dikata stres, jadi dimajedupin dah ya, biar kelihatan lebih keren gitu ya. Nah, usahain khusyuk di tempat-tempat tersebut. Beb, bagaimana sih Beb kiat-kiatnya? Ya ulama banyak ngasih kiat. Yang pertama, kita doa sama Allah supaya kita bisa ibadah dengan khusyuk. Baca, mohon nama Allah. Yang pertama mohon nama Allah. Ya Allah, berikan hamba kekhusyuan dan kenikmatan di dalam ibadah. Ada orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di dalam ibadah. Sampai ada satu wali Allah, dia ini kalau udah sholat, saking nikmatnya, dia berasa kalau udah sholat saking nikmatnya itu dia nggak pernah lama sholatnya, nggak pernah lama. Muridnya ngeliat, ini guru aneh kalau sholat kayaknya nggak pernah lama nih. Bagaimana sih? Katanya ulama, katanya wali, katanya orang soleh. Tapi kalau misalkan sholat nggak pernah lama. Allah. Kenapa? Karena saking nikmatnya dia. Maaf, kalau dia lamain, maaf, dia bisa-bisa inzal, dia bisa-bisa keluar mani, saking nikmatnya. Sampai segitunya tuh. Sama kita cepet-cepet sholatnya ya, nggak bisa lama ya. Bukan apa-apa, asam urat. Beda lagi ya. Asam urat kalau kita ya. Yang asam urat berasa, ketawa ada tuh. Jadi apa namanya, kita minta sama Allah, ya Allah, ya karuniakan hamba ya Allah ya, rasa khusyuk, rasa nikmat dalam ibadah ya Allah. Minta sama Allah. Makanya setiap sholat tuh kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu salah satunya minta kekhusyuan, minta dibantu sama Allah supaya kita bisa lebih khusyuk dalam ibadah, lebih nikmat dalam ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bersihin badan kita. Bersihin badan kita. Karena najis-najis atau kotoran-kotoran yang melekat di badan kita itu juga jadi faktor kita kurang khusyuk dalam ibadah. Makanya ente cobain, ente tes nih, ente sholat dalam keadaan ente lagi gerah, ente lagi lepek, sama ente sholat setelah ente mandi, setelah ente bebersih dah tuh. Setelah bebersih, setelah ente udah nyaman tuh badan dari kotoran-kotoran, dari daki, dari ini, dari itu ya, dari hadas ya. Nah, ente rasain beda, bisa lebih khusyuk dibanding ente sholat dengan pakaian seadanya, dengan keadaan badan seadanya. Tapi kalau ente bebersih dulu, mandi dulu, apa dulu, nah itu bisa lebih khusyuk. Terus yang ketiga, pelajari tata cara sholat yang benar. Itu juga bisa menjadi faktor untuk kita bisa khusyuk dalam ibadah. Ya gimana mau kita khusyuk? Ya rukuknya nggak benar, kemudian baca fatihahnya nggak benar, ininya nggak benar, ya agak sulit. Rapihin tuh tata caranya biar kita benar, aturannya dari awal sampai akhirnya. Kemudian apa? Kemudian usahain fokus ketika sholat. Ya kayak tadi tuh di 4 tempat atau di 3 tempat tadi. Ya. Kemudian ini untuk apa ya? Untuk latihan, cari lingkungan yang nyaman, yang nggak terlalu berisik. Makanya kalau misalkan rumah kita banyak anak-anak, terus kadang-kadang kita lagi sholat TV nyala, ada suara musik, mendingan kita cari tempat di masjid yang lebih khusyuk, cari lingkungan yang nyaman, supaya kita bisa ngebantu kita bisa lebih khusyuk. Nah itu beberapa kiat yang dianjurkan oleh para ulama supaya kita bisa lebih khusyuk di dalam ibadah, wabil khusus di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab.